Kenapa kita lebih senang untuk memendam perasaan kepada seseorang dibandingkan kita berusaha untuk mengutarakannya? Nggak tahu kenapa, dari dulu, dari semenjak aku SMA, untuk yang namanya jatuh cinta itu gampang banget. Ngelihat senior aja, atau ngelihat para anggota OSIS, udah langsung naksir. Cuman ya, namanya anak remaja, pasti antara cinta dan suka itu belum bisa dibedain. Jadi, kayak gampang aja gitu buat ngerasa seneng sama lawan jenis. Aku pernah sesuka itu sama seseorang, dan itu berlangsung sampai bertahun-tahun. Dan entah kenapa, semuanya itu aku lakuin diam-diam. Ya bisa dibilang, itu adalah cinta dalam diam. Dan gak tahu kenapa, sekalipun harus menahan perasaan itu selama itu, aku tetap bisa nikmatin itu gitu loh. Padahal, orang yang aku suka pun gak tahu sama sekali aku punya perasaan sama dia. Bahkan gak sadar mungkin, atau bahkan gak tahu dia kalau aku ini siapa. Ya, emang gak mudah sih untuk ngelakuin hal itu. Karena dulu, di antara teman-temanku yang mungkin udah punya pasangan, udah mulai main cinta-cintaan, udah bisa mengekspresikan perasaan mereka masing-masing satu sama lain. Sedangkan aku memilih untuk tetap diam dengan perasaan aku sendiri yang sebenarnya nggak tahu udah segede apa. Tahu nggak rasanya kayak gimana? Kayaknya nggak perlu ya buat aku cerita. Karena sebagian besar dari kalian juga pernah ngerasain hal ini. Ngerasain gimana rasanya jatuh cinta sama orang, tapi kita memilih untuk tetap memendamnya. Rasanya sakit iya, seneng juga iya. Sakit karena dia nggak tahu kalau kita punya perasaan. Apalagi kalau tiba-tiba pas kita lihat ternyata dia udah punya pasangan. Tapi menyenangkan juga, karena kita bisa dengan nyaman merasakan perasaan itu. Ibaratnya ya, ada perasaan bodo amat di situ. Dia mau suka ataupun enggak, yang penting aku suka. Dia mau terima atau enggak, aku juga tetap suka. Ya mungkin namanya anak sekolah, pasti gak terlalu berpikir panjang dan gak terlalu mikirin hal ini dengan serius. Cuman ya gitu, emang nyakitin sih yang namanya cinta diam-diam. Ya kita yang rasain sendiri, kita yang mungkin seneng jingkrak-jingkrak sendirian, dan pada akhirnya kita juga yang nangis sendirian. Jadi salah siapa? Salah kita. Apalagi kalau kita udah berharap jauh, berharap lebih, dan berekspektasi terlalu tinggi. Selama kurang lebih 2 tahun, aku ngerasain hal itu. Sampai akhirnya, aku mutusin untuk berhenti ngebuang jauh perasaan itu di saat aku tahu kalau orang itu udah punya pasangan. Kayak ibaratnya kayak gini, kita boleh menyukai seseorang, sekalipun orang itu udah menjadi milik orang lain. Tapi, tindakan setelah itu yang tidak bisa dibenarkan. Perasaan itu tidak pernah salah. Cuman yang salah itu ya tindakan selanjutnya. Kita boleh mencintai apa yang sudah menjadi milik orang lain, tanpa harus merebut, tanpa harus mengambil itu dari pemiliknya. Jadi ya cukup dinikmatin, tanpa harus menghancurkan kebahagiaan orang lain. Dan setelah itu, berkepanjangan aku selalu mencintai seseorang diam-diam. Ibaratnya kayak, aduh kayaknya perempuan itu nggak harus yang namanya ngejar, nggak harus yang namanya menawarkan diri, nggak harus yang namanya langsung to the point bilang kalau aku suka sama kamu. Tapi itu normal aja sih.
Bahkan, ini dalam konteks serius ya. Dalam Islam dibolehkan untuk seorang perempuan melamar laki-laki. Tapi kan, ini permasalahannya beda. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi perempuan itu malah harus jual mahal. Karena kita itu berharga. Kita itu lebih dari sekadar berlian dan lebih dari sekadar intan permata. Kok jadi malah ke situ ya? Ya, abisnya ada banyak perempuan yang menurunkan harga dirinya hanya untuk seorang laki-laki. Padahal laki-laki yang baik adalah yang tahu bahwa perempuan itu tidak bisa dihargai dalam bentuk apapun kecuali kasih sayang, perhatian, dilindungi, dan dijaga. Jadi buat kamu yang sekarang lagi mencintai dalam diam, nggak perlu sebegitunya berharap lebih sama orang yang lagi kamu cintai. Karena pada ujung-ujungnya, pasti kamu yang ngerasain sakit sendiri. Ya memang ada dari beberapa orang yang beruntung ketika mereka mencintai seseorang dalam diam dan ternyata seseorang itu juga diam-diam mencintai dia kembali. Tapi kalau yang enggak gimana? Pasti kan rasanya sakit. Makanya mencintai dan menyukai sewajarnya. Nggak usah yang namanya berlebihan. Karena kan kita juga tahu kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi cukup kita yang rasain aja, sewajarnya, secukupnya. Yang namanya cinta, kalau udah keterlaluan bikin kita jadi gila. Iya gak sih? Ya itu aja sih. Nggak ada yang spesial dari obrolan kali ini. Tapi buat kamu yang sedang mencintai dalam diam, semoga bisa bersabar, semoga kuat, dan semoga bisa menerima apapun nanti hasilnya. Jadi, tetap perjuangin nama yang setiap kali kamu sebut dalam doa. Hasilnya bagaimanapun kita harus tetap terima. Karena Tuhan yang paling tahu orang yang terbaik untuk kita. Mungkin aja yang kita anggap baik, ya ternyata ada yang lebih baik dari itu. Atau kita ngerasa dia baik untuk kita. Tapi menurut Tuhan, lebih baik kita nggak sama dia gitu. Itu aja yang bisa aku obrolin sekarang. Terima kasih sudah mendengar obrolan singkat ini. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa kalian ambil. Salam dari aku, kata Resa.